dan kita akan saksikan proses syahadat ini insyaAllah dengan tujuan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima ini sebagai keislaman yang murni dan diberikan istiqamah saudara Georgie setelah masuk Islam insyaAllah, dan kami pun ikhlas dalam menyampaikan ini. Semoga ini bisa menjadi penyebab yang belum mendapatkan hidayah Islam bisa masuk ke dalam agama Islam. Namun sebelumnya insyaAllah kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin itu bisa melegahkan saudara Georgie, dan kita pun semua juga lebih tahu tentang masalah bagaimana seharusnya orang menganut agama Islam itu sendiri. Bisa begitu ya? Ya. Nah, jadi saya kembali ke pertanyaan. Boleh. Ya. Kira-kira Mas Georgie mau masuk Islam karena apa? Oke, pertama memang karena mau nikah, and then bisa dikerasin sedikit suaranya. setelah itu dari situ bisa belajar bersama supaya lebih mengerti apa itu Islam. Gitu sih. Jadi alasannya karena mau menikah. Betul. Dan nanti supaya bisa belajar bersama dengan Betul. istri gitu ya. Berarti menikah dengan muslimah. Betul. Ada alasan lain? Mayoritas keluarga Muslim. Muslim. Ya. Oh kalau gitu dulu bagaimana bisa sampai Kristen? Dari orang tua dulu Muslim, lalu sempat pindah ke Kristen, tapi dari saya pribadi memang lebih memilih. Berapa orang saudara dulu? Tunggal. Oh tunggal. Ya. Umurnya berapa sekarang? 29. 29. Kira-kira masuk Islam ini bukan karena ada unsur paksaan ya? Enggak ada. Murni sendiri? Iya. Oke, ada hal yang ingin saya titik beratkan supaya syahadatnya bisa berjalan baik insya Allah. Kalau masuk Islam karena ada unsur tadi masalah mau menikah, atau mungkin ada unsur ekonomi, atau mungkin ada unsur politik karena takut butuh keamanan, atau apapun sifatnya, maka saran saya itu dinomor duakan. Di nomor 1, Mas Georgie masuk Islam memang karena tahu Islam itu adalah agama pilihan. Masalah belajar nanti itu gampang, itu akan belajar insya Allah. Tapi seseorang kalau masuk Islam dalam kondisi dia tahu kalau ini adalah kebenaran, maka itu akan lebih mudah dia untuk istiqomah. Artinya, jadi menikah tidak jadi menikah, aman atau tidak aman, gitu kan? Terpenuhi ekonominya atau tidak, tetap saya akan menjadi seorang Muslim karena saya tahu ini adalah agama yang benar. Ya. Ada alasan saya sampaikan itu. Yang pertama sekali, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan satu agama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Jadi semua nabi-nabi itu adalah Muslim. Kami tidak pernah sebagai seorang Muslim mengetahui ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, karena itu adalah keyakinan saja. Agama di sisi Allah semuanya Muslim. Kami yakin, dan kita sebagai Muslim yakin Musa itu adalah Muslim, Isa adalah Muslim. Kenapa? Karena definisi Muslim atau Islam adalah orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada semua yang Allah perintahkan. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam yang beriman pada Allah dan beriman pada Nabi Musa dan beriman pada semua yang Nabi Musa ajarkan, maka dikatakan Muslim. Ya. Terus berjalan sampai datang Isa alaihissalam. Isa yang beriman pada Isa berarti menyempurnakan keislamannya karena dia menyempurnakan keimanan kepada Allah untuk mengikuti semua Rasul. Yang menolak maka divonis kafir. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir karena menolak Nabi Isa. Dan predikat Islam melekat pada pengikut Nabi Isa pada saat itu. Sampai datang Nabi Muhammad SAW, maka yang menyempurnakan keislamannya, mengimani semua nabi-nabi termasuk Isa, Musa dan nabi-nabi semuanya, dilengkapkan dengan Nabi Muhammad SAW, dikatakan Muslim. Itu sebabnya kenapa dikatakan kita ini orang Muslim. Artinya menyerahkan diri kepada Allah, beriman keberadaannya dan juga kepada semua Rasul-Rasul. Makanya kalau ditanya, apakah orang Muslim meyakini Isa sebagai Nabi? Ya. Bahkan kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi, dia kafir. Gitu ya. Jadi ini hal yang mendasar sekali gitu. Jadi agama itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala turunkan cuma satu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti sebuah bangunan. Orang-orang mengelilingi bangunan tersebut dan mereka memuji bangunan itu. Indah sekali. Cuma mereka temukan ada satu tempat batu bata yang belum terisi. Maka mereka mengatakan, coba seandainya batu bata ini ditaruh, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah satu batu bata itu. Artinya beliau bukan membawa agama baru. Semua nabi-nabi sama. Cuman memang yang berbeda di dalam syariat penerapan hukum. Mungkin ada di nabi tertentu Allah turunkan itu boleh, di nabi yang setelahnya Allah mengatakan tidak boleh. Tapi Tuhan mereka satu, agama mereka satu.
Jelas itu. Jadi itu dasarnya gitu ya. Jadi ini bukan agama baru. Ini adalah agama semua nabi-nabi. Oke. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi dalam Islam itu ada dua hal yang menjadi pondasi dasar. Tapi setelah syahadat baru saya jelaskan ya. Yang penting sekarang sudah tahu dulu saya masuk Islam itu bukan karena unsur apapun kecuali memang karena tahu ini adalah agama pilihan. Ya. Oke, saya akan pandu syahadat dulu. Diikuti dalam bahasa Arab kemudian dengan terjemahannya. Begitu itu mungkin saya butuh waktu 5 menit menyampaikan dua pondasi dasar. Sudah siap? Baik, ikuti saya. Asyhadu. Kerasin sedikit suaranya. Asyhadu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Alhamdulillah. Jadi dengan syahadat seperti ini, Mas Ujo sudah dianggap sebagai seorang muslim. Dan ini menandakan juga bahwasanya masuk Islam bukan hal yang sulit. Mudah sekali. Oke, kita akan tutup insya Allah dengan dua pondasi dasar yang harus diketahui. Dan inilah Islam. Ya. Jadi kalau selama ini Mas Ujo mungkin ada persepsi tentang Islam itu berat atau sulit atau apa, itu perlu diperbaikin. Jadi berlanjut dari pondasi ini, Mas Ujo akan paham, oh Islam itu ini sebenarnya. Yang pertama itu kita memiliki 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah. Artinya kita yakin tidak ada yang menciptakan langit, bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, yang menciptakan semua yang dapat dijangkau oleh mata atau tidak dijangkau oleh mata di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kecuali Allah. Apapun itu. Mas Ujo bisa lihat atau tidak lihat, kata kuncinya la ilaha illallah. Nggak ada yang ciptakan, nggak ada yang memiliki, nggak ada yang mengurus, nggak ada yang memusnahkan kecuali Allah. Itu pondasi dasar. Dan itu dalam agama Kristen juga diyakini. Yang kedua beriman tentang keberadaan malaikat. Jadi ada makhluk Allah yang tidak nampak, tapi kita yakin keberadaannya. Karena memang tidak semua yang kelihatan dengan tidak nampak dengan mata berarti tidak ada. Contoh misal Mas Jody rasa lapar, ya, haus, capek, suka, benci, marah, kan kita bisa rasakan tapi tidak nampak kan? Itu menandakan berarti ada hal-hal yang tidak nampak dengan mata tapi bisa dirasakan. Nah begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, diantaranya malaikat, diantaranya jin, ya. Cuma kita bisa merasakan keberadaannya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang terbangun atau akan tidur di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Maka dia akan ingatkan perbuatan baik yang kita lakukan pada hari itu. Oh tadi sholat, oh tadi sedekah, oh tadi bakti sama orang tua. Jadi kita nanti besok buat program itu. Nanti pendampingnya dari syaitan akan membisikkan mengatakan, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Diingatkan amal-amal buruknya supaya dia jadikan program. Sama halnya juga kalau kita lagi bangun. Kata Nabi SAW, kalau bangun pendamping dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Ada sholat tahajud, sholat malam gitu kan. Syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Nah tinggal kita mau ngikutin yang mana. Setiap bisikan ke arah kepada syariat Allah, kepatuhan pada satu perintah atau meninggalkan larangan itu berarti dari malaikat. Setiap hal yang buruk yang memerintahkan pada keburukan, pelanggaran berarti dari syaitan. Begitu aja simpelnya. Nah yang kedua beriman kepada malaikat. Jadi yang menggantikan siang malam, yang menurunkan hujan ini Allah tugaskan semua malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab. Allah turunkan ada Tauratnya Nabi Musa, ada Zaburnya Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, ada Quran Nabi Muhammad SAW, ada 4. Ada sebagian ulama tambahkan dengan yang satu suhuf Nabi Ibrahim. Tapi ini sebenarnya banyak yang diturunkan oleh Allah, tapi ini yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Minimal 4 tadi. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini satu rangkaian gitu. Dan yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul. Allah mengutus sekian ribu Nabi. Tapi yang wajib kita imani sebagai seorang muslim 25 nabi dan rasul. Itu aja yang kita tahu namanya, pelajari, karena tidak semuanya kita pelajari. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Syuaib sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat, dari prosesi kematian, masuk ke kuburan, alam barzah, kemudian sampai ke hari kebangkitan, hisab amal baik, amal buruk, lalu kemudian surga dan neraka. Ini kita yakini. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah takdir baik dan takdir buruk. Apapun yang kita suka,
Allah tentukan. Yang kita tidak suka juga Allah tentukan. Maka kalau ada yang suka kita bersyukur, yang kita tidak suka kita bersabar. Itu sederhananya. Nah ini pondasi pertama. Pondasi kedua adalah bagaimana Mas Georgie mengaplikasikan dalam kehidupan kepatuhan kepada Allah. Pertama syahadat, 2 kalimat syahadat ya, tadi yang sudah disebutin itu. Kemudian yang kedua 5 waktu sholat. Nah, banyak orang yang pada saat mau masuk Islam ditanya kenapa kok orang Islam banyak sholatnya. Kadang-kadang begitu. Salah satu penjelasannya. Maka perlu kita jelaskan. Sholat 5 waktu ini hanya membutuhkan per satu sholatnya 10 menit. Itu maksimal. Ya, 10 menit sudah cukup. Kita punya 5 waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini 5 waktu sholat ini kalau kita hitung 10 menit per satu sholat berarti 50 menit. Sehari kita punya 24 jam. Berarti kalau diambil 50 menit saja masih ada 23 jam plus 10 menit yang bisa dipakai untuk aktivitas yang lainnya. Makan, tidur, bekerja dan segala macam. Jadi sebenarnya ini bukan beban, tapi ini absensi. Bagaimana kita absen kepada Allah, Tuhan. Ini saya hadir. Makanya dipanggil pada saat azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada salat, ayo menuju kepada kemenangan gitu. Jadi ini kita kerjakan untuk absen. Dan di antara salat dengan salat pembersihan dosa di antaranya. Yang ketiga zakat. Harta dikeluarkan dari orang kaya kepada orang miskin. Dan itu ada syaratnya 2. Haul, masa setahun harta tersimpan, dan nisab kadar minimalnya harta itu 85 gram emas. Kalau terjangkau dikeluarkan 2,5%-nya diberikan kepada orang-orang miskinnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini maksudnya puasa dalam 1 bulan. Ini juga kadang-kadang orang jadikan beban. Oh 1 bulan berpuasa, apa nggak lapar, apa nggak haus. Nah, mereka nggak paham. Jadi tubuh kita ini, Mas Georgie, kalau tubuh kita ini mesin rusak. Kenapa? Karena kita makan panas, pedas, asam, asin, segala macam manis kan. Dan kalau kita tidak istirahatkan, tidak diservis di sana, maka tentu akan jadi masalah. Sebenarnya 11 bulan kita dibolehkan untuk makan, minum dan segala macam. 1 bulan ini diistirahatkan. Ibarat seperti mobil diservis. Kalau sudah keluar dari tempat servis bengkel, gasnya diinjak sedikit saja sudah bagus. Suaranya jadi nggak meraung segala macam. Nah itu seperti itu sebenarnya puasa. Puasa itu sedang mengerok sisa-sisa makanan dan segala macam karena kita lagi terapi untuk itu. Ya. Jadi usus mengecil kembali, jadi sehat. Jadi puasa itu sebenarnya kesehatan, bukan beban gitu. Apalagi kita cuma disuruh tidak makan dari habis subuh sampai maghrib. Setelah itu kita boleh makan. Kemudian yang terakhir haji. Ke rumah Allah di Mekah dengan ada tata cara sendiri, itu nanti ada penjelasannya insya Allah. Tapi ini bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Nah kalau kita lihat kelima rukun Islam, pondasi kedua ini semuanya ringan. Syahadat tadi sebentar, kurang dari setengah menit selesai. Kan? Tinggal bagaimana kita meyakini la ilaha illallah itu benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mempelajari Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Terus 50 sholat sudah saya jelaskan tadi. Dari 24 jam cuma 50 menit. Zakat setahun sekali. Dan bagi yang mampu. Juga memenuhi syarat. Puasa Ramadan setahun sekali. Itu pun dalam 11 bulan kita bebas makan. Ya, kecuali mau puasa sunnah, ini sebulan. Haji terakhir sekali seumur hidup. Itu pun bagi yang mampu. Jadi ini Islam. Kalau Mas Georgie amalkan ini saja, sudah cukup. Sudah dikatakan Muslim, meninggal pun sudah bisa masuk ke dalam surga. Itu saja. Dan insya Allah kedepannya nanti ada Akh Imran, kita ada Mu'allaf Care, bisa bergabung untuk belajar. Nanti insya Allah sama istri, kalau ada keluarga, ada teman yang mau diajak, kita ada pengajian rutin. Habis ini juga ada pembagian buku, bisa dipelajari. Saya sangat berharap Mas Georgie setelah masuk Islam ini, insya Allah lebih mencintai agama ini sebagai sebuah panduan hidup. Jadi bukan tadi karena ada unsur pernikahan, itu nanti di nomor 2 kan. Ya. Karena sudah muslim, saya juga mau selamat untuk saya nikah dengan seorang muslim, akan itu gitu. Ya, oke. Itu insya Allah yang saya sampaikan. Lebih lanjutnya insya Allah bisa nanti berhubungan sama teman-teman di Mu'allaf Care ya. Ini ada sedikit souvenirnya yang kita kasih.